Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang prinsip penilaian. Yang pertama, pengertian prinsip penilaian. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Setiap satuan pendidikan, selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam rangka penilaian hasil belajar atau rapor, pada semester 1 penilaian dapat dilakukan melalui ulangan harian, ulangan setengah semester, ulangan akhir semester, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti pekerjaan rumah atau PR, proyek, pengamatan, dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor semester 1. Pada semester 2, penilaian dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti PR, proyek, pengamatan, dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor pada semester 2. Selanjutnya, B. Jenis-jenis prinsip penilaian. 1. Komprehensif. Komprehensif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu comprehensive, yang artinya luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Menurut istilah, komprehensif digunakan untuk menyatakan keadaan di mana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas serta memberikan wawasan yang lebih. Menurut Sodijono, evaluasi hasil belajar itu tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau sepotong demi sepotong, melainkan harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi hasil belajar dapat dilakukan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Dengan kata lain, evaluasi dikatakan komprehensif bila penilaiannya mampu mengungkap keseluruhan aspek yang seharusnya dinilai atau aspek kognitif, efektif, dan fisikomotor. 2. Kontinu. Menurut KBBI, kontinu memiliki arti berkesinambungan, berkelanjutan, atau terus-menerus. Kontinu atau kesinambungan dimaksud di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal itu maka dimungkinkan bagi evaluator untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mengikuti program pendidikan sampai pada saat-saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh. 3. Objektif. Objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektivitas. Sehubungan dengan hal itu, dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator
harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang sesungguhnya, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. 4. Validitas. Validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecamatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen mengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. 5. Reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika alat ukur tersebut menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan atau konsistensi skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. Dalam artinya yang paling luas, reliabilitas alat ukur menunjuk kepada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan itu mencerminkan perbedaan-perbedaan atribut yang sebenarnya. 6. Edukatif. Prinsip penilaian edukatif adalah suatu tes hasil belajar di mana evaluasi tersebut mempunyai suatu tujuan untuk dapat mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik itu telah terbentuk atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Setelah mereka mengikuti suatu proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, kemudian perlu diketahui juga bahwa istilah edukatif itu juga sering disebut dengan formatif dan dari kata forum dapat diartikan sebagai bentuk. 7. Kebermaknaan. Kebermaknaan adalah suatu penilaian yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir program dan sering disebut juga dengan penilaian sumatif atau lebih sederhananya yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun. Jadi, tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yaitu seberapa jauhkah tujuan-tujuan kurikuler yang berhasil dikuasai oleh para peserta didik, dan penilaian pun dititik beratkan pada penilaian yang berorientasi kepada produk, bukan kepada sebuah proses. Maksudnya adalah penilaian lebih mengarah kepada hasil pencapaian akhir pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya adalah penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam melaksanakannya, evaluasi harus memperhatikan prinsip dasar evaluasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.